Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sebelumnya kita belajar mengenai tabung, kali ini kita belajar mengenai bangun ruang sisi lengkung yang kedua, yaitu kerucut. Seperti di samping itu ada gambarnya, nanti kamu gambar. Definisinya, kerucut adalah bangun ruang sisi lengkung yang dapat dibentuk dari dua tabung dengan mengubah tutup tabung menjadi suatu titik. Titik tersebut biasanya disebut dengan titik puncak. Kerucut memiliki dua sisi, yaitu sisi datar dan sisi lengkung. Kerucut juga merupakan limas dengan alas yang berbentuk lingkaran. Di kelas 8 kita udah belajar tentang limas. Benda-benda dalam kehidupan sehari-hari yang menyerupai kerucut, contohnya adalah topi ulang tahun, topi petani, atau kon es krim. Jadi kalau kamu makan es krim yang ada konnya itu adalah salah satu benda yang berbentuk kerucut. Oke, kita lanjut. Setelah definisinya, kita akan membahas tentang luas permukaan dan volumenya. Kali ini yang pertama luas permukaannya dulu. Di situ udah ada gambarnya, gambar kerucut dengan alas di situ berbentuk lingkaran. Kemudian dia ada dua sisi miring. Dua sisi miring itu disebut juga dengan garis pelukis kerucut. Jadi nanti di rumus luas permukaan ada S. S itu adalah sisi miring tersebut, sisi miring yang berpaku pada titik puncaknya. S itu adalah garis pelukisnya. Sisi miringnya itu disebut dengan S atau garis pelukis kerucut. Rumus luas permukaannya yaitu langsung aja kamu lihat di bawah catatannya, PR dikali R tambah S. Dengan seperti biasa, R itu jari-jari, S adalah seperti yang saya buat tadi, adalah garis pelukis atau sisi miring kerucut itu. Oke, lanjut. Setelah luas permukaan, ini volume. Volume kerucut rumusnya 1/3 kali luas alas kali tinggi. Karena alasnya berbentuk lingkaran, maka luas alasnya bisa kita ganti 1/3 luas lingkaran PR pangkat 2, kita ganti dengan PR pangkat 2 kali tinggi. Saya ulangi, volume kerucut jadi rumusnya 1/3 PR pangkat 2 dikali tinggi. Tinggi yang mana? Tinggi seperti biasa. Tinggi itu sisi tegaknya. Dari dasar sampai titik puncak yang berdiri tegak itu adalah tingginya. Oke, lanjut. Kita memasuki contoh yang pertama, menghitung luas permukaan kerucut. Di situ udah ada gambar kerucut dengan diameternya adalah 16 cm. Diameter itu garis yang membagi lingkaran menjadi dua bagian. Kamu lihat yang di bawah, diameter alas 16 cm. Kalau diameternya 16 cm, maka jari-jari kerucut adalah 8 cm. 16 dibagi 2. Sedangkan tinggi kerucut adalah 15 cm. Untuk menghitung luas permukaan kerucut, ada di situ ditentukan S atau garis pelukisnya. Di rumusnya ada S-nya. Sementara di soal tidak ada S-nya, maka sebelum kita menjawab luas permukaannya, kita cari dulu berapa panjang S-nya atau garis pelukisnya. Di situ gambarnya saya bagi lagi, saya buat lagi. Kita ambil kalau kerucutnya sisi miringnya itu kita bagi 2, maka akan terbentuk seperti segitiga siku-siku. Dengan tingginya itu merupakan sisi tegak, dan diameternya itu kalau dibagi 2, jari-jarinya itu menjadi sisi lurus, tegak lurus seperti segitiga siku-siku. Dan S-nya termasuk sisi miringnya. Kalau mencari S, sisi miringnya atau garis pelukisnya itu kan miring. S, gunakan aja rumus Pythagoras karena dia membentuk segitiga siku-siku. Rumus Pythagoras kalau dia miring yang ditanya, kamu tambahkan aja tegak tambah lurus. Berarti tegaknya 15 pangkat 2 tambah 8 pangkat 2, atau boleh kamu balik seperti di buku, 8 pangkat 2 ditambah 15 pangkat 2. Akar kuadrat dari 8 pangkat 2 64 tambah 15. Akar kuadrat dari 15 225, kamu tambahkan. Nanti itu jawabannya adalah akarnya adalah 17, atau nanti bisa kamu tambahkan 225 tambah 64. Akar dari berapa? Akar dari 17.
Itu udah sering kita bahas di kelas 2 pelajaran Pitagoras. Saya rasa kamu udah paham lah dapat 17 dari mana. Oke. Kalau udah dapat S-nya 17 cm, maka bisa kita cari luas permukaan kerucutnya. Luas permukaannya PR kali R tambah S, itu rumusnya. Boleh Pi-nya tetap Pi atau boleh Pi-nya kamu ganti. Di buku itu Pi-nya tetap Pi, itu juga udah saya catat bagaimana caranya dengan Pi yang diganti. Oke, kita bahas dulu Pi-nya tidak diganti. PR kali R tambah S, Pi tetap Pi, R-nya tadi 8, dari 16 diameter dibagi 2 menjadi 8, dikali 8 ditambah 17. Pi kali 8, 8 Pi, 8 tambah 17, 25. 25 dikali 8 Pi, jawabannya 200 Pi. Itu kalau Pi-nya tidak diganti. Kalau ada soal Pi-nya tidak diganti, atau kamu mau yang diganti, tinggal kamu kalikan aja 200 dikali 3,14 atau 22/7. Atau di situ udah saya letakkan jalannya. PR kali R tambah S, Pi-nya kamu ganti dengan 3,14. Kenapa? Jari-jarinya bukan kelipatan 7, jadi tidak bisa diganti dengan 22/7, pakai saja 3,14 kali R 8, kali lagi 8 tambah S-nya 17. 8 tambah 17 25. 25 kamu kalikan 3,14 kali 8, 25,12 kalikan 25, 628 jawabannya. Boleh 200 Pi, boleh 628. Oke, contoh 2. Menghitung jari-jari kerucut jika luas permukaannya diketahui. Di situ diketahui panjang garis pelukis S adalah 13 cm, 13 meter itu nak ya, bukan 12. Karena di gambar itu 13, di penyelesaiannya juga 13. Dan luas permukaannya adalah 90 Pi, ada Pi-nya. Luas permukaannya 90 Pi. Maka untuk menghitung panjang jari-jari atau R, kita masukkan aja rumus luas permukaan. Luas permukaan PR dikali R tambah S. Luas permukaan tadi diketahui 90 Pi, ada Pi-nya. 90 Pi sama dengan PR. R-nya tetap karena itu yang ditanya, dikali R tambah S-nya. S garis pelukis adalah 13 tambah 13. Kemudian kedua ruas itu kamu bagikan dengan Pi. Untuk menghilangkan Pi-nya, kedua ruas kamu bagikan dengan Pi. 90 Pi dibagi Pi tinggal 90. Pi R dibagi dengan Pi tinggal R aja, dikali R tambah 13. Ini seperti contoh minggu lalu. Jadi itu Pi-nya habiskan supaya mudah mencarinya. Kedua ruas dibagi dengan Pi. 90 Pi dibagi Pi tinggal 90. PR dibagi Pi tinggal R, tak kali R tambah 13. Oke, 90 sama dengan, kalikan ke dalam, R kali R, R pangkat 2. R kali 13, 13R. Jadikan seperti kemarin yang contoh tabung mencari jari-jari juga. Jadikan R-nya R pangkat 2 tambah 13R. 90 pindah ke kanan menjadi negatif, positif pindah ke kanan menjadi negatif sama dengan 0. Buat dalam bentuk persamaan kuadrat. Kemudian kita mau mencari nilai R. Cari angka kalau dikalikan menjadi ditambahkan menjadi B dikalikan menjadi C. Ditambahkan jadi 13 dikalikan menjadi negatif 90 karena bentuknya R pangkat 2 ditambah 13R dikurang 90 sama dengan 0. Cari angka yang ditambahkan menjadi 13 dikalikan menjadi negatif 90. Angka tersebut adalah 18 dengan negatif 5. Kalau 18 dikurang 5 jawabannya 13. 18 dikali negatif 5 negatif 90. Maka jawabannya R tambah 18, R kurang 5. Tapi itu bukan nilai R. Nilai R sama dengan positif jadi negatif 18 atau nilai R negatif 5 menjadi positif 5 seperti contoh minggu lalu. 9A ini banyak yang benar kayak gini. Rata-rata orang itu benar semua latihan tabung kemarin. 9B dan C-nya yang kurang. Jadi jangan orang itu bisa, kenapa kamu nggak bisa? Wajib juga kamu pahami. Cari angka yang ditambahkan
menjadi 13 dikalikan menjadi negatif 90. Jawabannya R tambah 18 dan R kurang 5. 18 kurang 5 13, 18 kali negatif 5 negatif 90. Tapi nilai R-nya itu positif 18 dibuatkan sama dengan menjadi negatif 18. Negatif 5 dibuatkan sama dengan menjadi R sama dengan positif 5. Nilai jari-jari itu tidak ada yang negatif, jawabannya positif, harus positif, maka diperoleh R-nya, jari-jarinya adalah 5 meter. Panjang jari-jari kerucut adalah 5 meter. Oke, sampai di sini dulu penjelasan saya. Untuk masalah tabung kemarin di latihan yang banyak yang salah kecuali 9A. 9A itu rata-rata banyak yang benar semua. Untuk ada beberapa yang salah, tolong dipahami lagi. Dan mengenai kerucut ini juga, kalau tabung aja belum tamat, belum selesai, untuk memahami kerucut juga akan sulit. Jadi dipahami dua-dua yang sudah dipelajari. Oke, untuk kedepannya nanti saya akan buatkan latihan waktu kita masuk. Jadi jangan ada yang tidak mencatat, wajib dicatat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.